Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ilhamna. Namun kali ini saya ingin memberikan sedikit pengenalan mengenai ruang lingkup, manfaat dan fungsi dari inovasi kurikulum. Capcus. Yang pertama sekali kita harus mengerti dulu apa itu kurikulum. Di mana kurikulum itu adalah semua pengalaman, kegiatan atau pengetahuan murid baik yang di dalam maupun di luar kelas, di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Kurikulum itu ada juga pengertiannya mengenai sebuah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dalam suatu PAUD tersebut. Itu teman-teman yang dikatakan dengan kurikulum. Selanjutnya inovasi kurikulum. Apa sih inovasi itu? Inovasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Dilihat dari bentuk atau wujudnya, sesuatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan atau hal-hal yang baru. Maka inovasi kurikulum itu adalah pembelajaran yang dapat diartikan sebagai suatu ide, gagasan atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dapat dianggap baru untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selanjutnya inovasi kurikulum dalam pembelajaran, di mana ada beberapa Yang pertama ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi, di mana seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar siswa yang harus dicapai siswa berupa penilaian, kegiatan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan sekolah. Ada juga kurikulum berbasis masyarakat, di mana kurikulum berbasis masyarakat, bahan dan objek kajiannya dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, baik lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan juga dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari di daerah tersebut. Yang pertama, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi, di mana jenis kurikulum ini memiliki karakter. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi ini memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai siswa. Implementasi pembelajarannya dalam kurikulum ini menekankan pada proses pengenalan dengan memperhatikan keberagaman setiap individu, berarti fokus pada anak. Yang terakhir, memiliki evaluasi dalam kurikulum ini menekan pada evaluasi dan proses belajarnya. Di sini berarti kurikulumnya menekan pada anak, fokus pada anak dan hasil belajar anak. Kurikulum berbasis masyarakat memiliki beberapa karakter, yaitu pembelajaran berorientasi pada masyarakat, di masyarakat, dan kegiatan belajar bersumber pada buku teks. Disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan paksaan atau kebebasan anak. Yang selanjutnya ada metode mengajar. Metode mengajarnya menitik beratkan pada pemecahan masalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan, sosial, dan kelompok. Bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat adalah mempelajari sumber-sumber masyarakat, yaitu menggunakan sumber-sumber untuk memperbaiki masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, strategi pembelajarannya meliputi karya wisata yang dekat dengan alam, misalnya berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya kurikulum berhubungan dan berisi keterpaduan. Ini jenis kurikulum yang berhubungan dan berisi keterpaduan, yaitu kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pembelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Yang terakhir, pembelajaran kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kita kenal dengan sebutan KTSP, di mana kurikulum di Indonesia disusun secara terpusat. Sekolah kurang bahan, tidak diberikan ruang yang cukup untuk mengembangkan kurikulum sendiri, sehingga sekolah dan tentu saja guru hanya berfungsi sebagai pelaksana kurikulum yang seluruhnya diatur oleh pusat.
Nah, selanjutnya kita harus juga tahu mengenai manfaat kurikulum, di mana ada beberapa manfaat inovasi kurikulum. Yang pertama, meningkatkan sistem pendidikan, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penelitian, dan pengelolaan pendidikan, yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan kurang relevan dan kebutuhan masyarakat perkembangan anak serta kebutuhan perkembangan pada umumnya. Yang kedua, meningkatkan sarana serta fasilitas yang menunjang kemajuan pendidikan, memperbaiki angka ketelantaran pendidikan, melakukan perubahan terhadap masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman, dan menyesuaikan keadaan pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman yang sekarang kita tahu seperti iptek. Dan yang terakhir, mencari sumber yang mendukung pelaksanaannya pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi dari inovasi kurikulum yaitu fungsi personal umum, yaitu fungsi yang terjadi di sekitar yang bisa kita lihat sekitar kita. Yang kedua ada persoalan sistem pendidikan. Nah, dengan adanya sistem inovasi kurikulum, persoalan yang terjadi akibat sistem pendidikan bisa kita ubah, yaitu dengan cara mengubah atau memperbarui kurikulum yang ada yang kita gunakan saat ini. Nah, itu dia teman-teman tentang inovasi kurikulum. Semoga bermanfaat ya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.